Kita lanjut ke penerima zakat. Oh, ada kimahnya loh, Pak. Penerima zakat di dalam Al-Quran di surat At-Taubah sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu Wa Taala ada 8 asnaf. Ya, di kitab surat At-Taubah, Allah sudah menjelaskan tentang asnaf yang menerima zakat fitrah atau zakat mal atau zakat apapun itu 8. Ya. Dari Ada usia-usia tertentu, Ustaz? Usia-usia. Ada. Nanti di sini kita tuntaskan dulu. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim fi riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu yang ada di kitab di Al-Qur'an di surat At-Taubah. Itu yang berhak menerima zakat fitrah atau zakat mal atau zakat apapun, ya, atau zakat profesi. Itu 8 asnaf. Kebiasaan di kita 3. Ya, kebiasaan di kita 3. Karena yang 8 ternyata di sana ada abid, ya, anak yang dibeli yang dulu kan nggak ada, sekarang nggak ada, hilang berarti ya. Nah, terus ada lagi mu'alaf di kita, mungkin alhamdulillah tidak ada di kita nih, nggak ada mu'alaf. Ada mu'alaf itu bagian daripada mendapatkan zakat fitrah. Betul? Ada. Nah, ini Ada. kalau mu'alaf ada ketentuan ya, misalnya di 3G nih dibentuk panitia. Pada saat pindah ke 3G, dia sebelum ke 3G juga sudah jadi mu'alaf. Gitu. Jadi jadi mu'alafnya sebelum pindah ke 3G. Nah, Kita tetap wajib mu'alaf. nggak dia jadi mustahik? Atau mungkin Tapi dah tetap mualaf, Pak. Tetap mualaf, Kak. Iya, nama nanti itu status nama. iya statusnya. Jadi gini, sebetulnya saya nanyain kan mereka salah. Gitu. Mu'alaf itu sebetulnya dia lemah sebetulnya, ya, lemah iman. Kalau dia sudah kuat karena udah lama masuk Islam, udah kuat, itu bisa mengalahkan kita kadang-kadang. Ya, itu bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf itu awal masuk Islam dia lemah. Itu yang maka perlu saya dibantu tetangganya, perlu dibantu saudaranya, perlu dibantu lingkungan, takut dia kembali lagi gitu. Itu namanya mu'alaf. Jadi mu'alaf itu masih lemah gitu ya. Nanti satu-satu kita bahas ya, satu-satu. Jadi ketentuan mu'alaf itu memang lemah intinya. Ya, memang lemah, jangan sampai kita biarkan takut dia kembali lagi gitu ya. Dia kan pendapat kebanyakan orang, oh itu yang penting dia mu'alaf, dia harus dapat, tidak melihat ke. Kalau dia udah maju dan udah kuat imannya nggak usah dibantu, bahkan dia melebihi kita sebetulnya. Ya itu atuh KBA nutina non muslim kan masuk muslim mu'alaf atau bea kata kita. Makanya ke situ, Pak. Makanya saya nanya Pak Ustaz gitu. Kan kebanyakan Kita satu-satu dulu. sama tetap Ya. namanya mu'alaf, Ya. karena harus dikasih. Ini kita ada namanya yang 8 itu yang kebiasaan di kita fakir. Ini di kitab Kasyifatus saja halaman 6 saya bahas kita satu persatu dan kriterianya. Al-awal yang pertama fakir. Wahadduhu batas fakir itu yang mana? Karena kita ini targetnya batas ya. Kita harus tahu batasnya itu. Alladzi la mala lahu aslan wala kasba. Pertama batasnya dia tidak punya harta dan tidak punya kasab. Bihaitsu la yablughu nisbah kayahtaju ila asyratin. Umpamanya dia butuh 10 tapi separuh pun pendapatan tidak mencukupi. Dia butuh 10 untuk kebutuhan hidup, tapi separuh daripada kebutuhan tidak cukup, tidak sampai. Contohnya, kalau kecukupan kita umum sekarang 100.000 contoh ya. Umum anaknya 3 yang sekolah yang ini kecukupan biasanya 100.000 kebutuhan kebutuhan untuk zaman sekarang 100.000 contoh ya. Kita dapat uang itu hampir 30, 40, 30, separuh pun nggak masuk, separuh pun nggak nyampe. Itu namanya fakir. Jadi fakir itu dia butuh 10 tapi separuh belum masuk ke separuh pun. Berarti dari 10 separuh dari 10 5 kan. Nah, untuk kalau kita 100 gitu separuh itu kan 50.000. Ini belum sampai. Kan 30.000 dapat uang 40.000, 30 lagi, 40 lagi, belum pernah sampai separuh. Padahal kebutuhan 100. Maka itu namanya fakir. Ada nggak?
banyak. Hah? Ada nih? Banyak. Ada ya. Jadi kebutuhan nggak sampai-sampai gitu. Yang kedua, wasani miskin. Ini miskin itu man qadara ala malin au kasbin au alaihima. Dia punya kasab punya dan dia punya harta juga punya. Tapi kasabnya tidak memadai. Tadi orang fakir mah tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, tidak punya kasab. Ini mah dia punya kasab dan punya harta, namanya miskin. Tapi kebutuhan kama yahtaju ila syurtin, dia min haitsul yablughu nisba fa'aksar wa la yakfi kaman yahtaju ila syurtin. Dia butuh 10 baru lebih dari separuh, baru lebih separuh pendapatannya lebih daripada separuh, tapi belum cukup. Butuh 100, kalau lebih berapa lebihnya? 80. Berarti 60 gitu, 60 atau 70, itu lebih dari separuh. Kalau fakir itu belum sampai separuh. Kalau miskin dia butuh 10, kebutuhan belum masuk, baru masuk lebih separuh sudah cukup, sudah masuk lebih separuh. Berarti butuh 100.000, duit 60, 70, 70, lebih dari separuh. Itu karena miskin. Kalau fakir mah butuh 100.000, yang duit 30, 40, 40. Nah itu fakir ya. Jadi kriteria fakir dan miskin, kekurangan tetap intinya orang yang serba kekurangan. Itu namanya fakir miskin. Dasar fakir lebih rendah dibanding daripada miskin, karena fakir itu lebih separuh pun nggak nyampe kebutuhan untuk mencapai kebutuhan. Kalau orang miskin melebihi separuh, tapi belum mencukupi ya, itu seperti itu. Itu orang miskin. Kalau itu ada, catat. Kita punya kewajiban untuk mencatat itu semua. Jangan sampai kita, saudara kita, tetangga kita ada yang tidak tahu bagaimana kondisi mereka. Kan gitu ya, kita kewajiban. Lalu yang ketiga, wasalisu, yang ketiga amilin. Ada yang namanya amil. Kasain, apa itu amil? Kasain yang mengumpulkan. Diamalin fi akhriha, dia mengumpulkan, ya malu fi akhriha, ngambil dari orang yang mengeluarkan zakat. Syaratnya amilin itu ngambil bi akhriha min arbabil amwal, daripada orang yang mau mengeluarkan zakat kita ambil. Itu namanya amil. Pertama amil tugasnya ngambil. Nah, nanti kita ada petugas ambil. Mau nitip zakat sekarang nggak? Mau nitip nggak? Bangun nggak ada. Atau bukan menunggu. Bukan, ngambil dulu. Itu kewajiban ambil yang pertama. Ngambil daripada zakat fitrah. Ngambil dari ya. Jadi ya malu bi'adliha min arbabil awal. Ngambil daripada yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, wakatibin, yang mencatat. Yaktubu ma'atau arbabuha. Orang yang datang, kalau umpamanya ini tidak diambil, umpamanya kita menunggu, ada yang datang, catat. Jadi tugas yang pertama hilang, berarti yang ada mencatat. Datang, catat. Itu yang kedua. Ya, yang kedua. Yang ketiga, wa qismun yaksimuha ala mustahiqin. Lalu yang mengasih ke mustahik. Dikasih lagi ke mustahik setelah terkumpul, dicatat, semua catat, lalu diantar ke masing-masing mustahik yang membagikan. Membagikan lagi. Jadi tugas ambil sebutnya 3. Pertama ngambil sebelumnya, ngambil dulu itu kadang-kadang RT ya. Beri tugas RT yang ngambil. Lalu datang ke masjid, masjid di mana? Atau di satu ya ditulis, lalu dikumpulkan, disatukan, lalu dibagikan lagi. Itu namanya amil. Amilin seperti itu ya. Jadi amilin itu orang yang membagikan zakat, mengumpulkan zakat fitrah dan membagikan ke mustahiknya. Nih, punten. Ya, saya pernah debat berapa tahun yang lalu, ada mungkin 10 tahun, dari orang kabupaten dan kabupaten, sampai hari ini belum ada jawaban. Jadi Basnas minta bagian jatah amil. Sementara tugas amil tadi ngambil, nulis, mencatat dan membagikan. Mereka datang tiba-tiba dengan membawa label amil. Lalu amilnya kan amil itu
dia ada jabatan amil karena pekerjaannya ngambil dulu, lalu mencatat, lalu membagikan. Itu amil namanya. Jadi amil dulu, kerja dulu. Kerja dulu. Kerja dulu, ambil dulu. Kerja dulu. Jadi muncul ambil setelah ada kerja. Jangan-jangan orang ngaku ambil nggak ada kerja. Seperti itu. Jadi akhirnya ambil dikasih ke amil. Ini di sini ada amilin. Lalu ada yang dari desa atau dari mana minta mengatakan amilin. Dari amilin dikasih ke mana? Ke amilin. Kalaupun dia ngaku amilin, boleh nggak? Tidak. Saya tanya dulu, amilin ngasih ke mustahil, bukan amilin ngasih ke mana? Ke amilin. Berarti kalau tambah lagi amilin, berarti asnaf ada 8, ada 9. Hah? Ada 9 kan? Gitu. Kalau ditambah lagi ngasih amilin ke mustahil, bukan ke amilin. Gitu. Sampai hari ini belum ada jawaban. Wah salah, apa kita ngomong ilmu debat juga, bung diajak debat gitu. Karena yang anu kendalinya bahwa kita belakang dia, namun mau dalil bahwa dia kita kasih sama yuk. Tuhan yang dikatakan ini. Karena saya juga khawatir, ini urusan aja jangan akhirat. Ketika kita tidak selesai di akhirat, kita yang jadi masalah di akhirat. Emang gampang itu. Maka pembiasa sawaraha menghargai wah. Nah, seperti itu. Jadi jangan main-main dengan hukum. Ini hukum, jangan main-main. Urusan berharga duit begitu tiba-tiba orang karena itu masa tadi teh sesuai dengan agama, sesuai dengan aturan fikih, sesuai dengan aturan macam-macam. Jadi akhirnya kita kan terseret di akhirat kelak nanti kan itu yang lebih takut lagi daripada ketimbang beas, ketimbang uang lah gitu mah bisa ngelak gitu. Itu seperti itu. Akhirnya tidak ada lagi urusan untuk datang ke saya untuk debat tentang masalah ini. Itu kalau bisa, jadi baju itu ngasih tugas datang ke masjid-masjid yang di sini itu petugas namanya, gitu dikasih surat kuasa gitu maksudnya. Itu baru pas itu makanya. Jadi jelas ngasih surat kuasa ke DKM yang ngelola itu namanya ini pesuruh karena, itu namanya pesuruh. Nanti ada imbal berapa ngasih ada namanya kalau orang nyuruh, ada nanti bukan ayah honor berapa gitu ya. Kalau memang itu pesuruh kan ada honor kan harus jelas kan ada kerjaan seperti itu. Menurut saya seperti itu. Nah gitu. Kita lanjut. Yang ketiga ya amil ya. Jadi amil itu pertama ngambil maghrib dari itu. Pan bicara jam 5 kilo. Hah? 57. Waduh. 57 ya. Di sini terjadi 57 kita melakukannya kan ini. Itu berapa? Jam berapa? 57. Ini belum dirubah sebenarnya. Masih yang lama punya belum dirubah. Ya. Ini maksudnya bentar lagi? Tanggalnya aja masih udah tanggal 22 kita. 20 Ramadan nih. 23 mungkin kan. Kalau masalah tanggal dari 3 bulan sebelumnya juga memang selisih 1 hari, memang nggak dirubah tanggalnya di sini. Itu belum dirubah nih Pak. Jadi kebetulan saya kita sebelum maghrib nih, bentar lagi. Memang tujuannya bukan ngaji, mereka datang maghrib sebelum maghrib. Ngaji lagi gitu. Ya kan di pikiran lain ngaji, lain ilmu itu tentang pikiran. Semuanya boleh. Hah? Boleh. Ini kan kalau kategori untuk parkir kita bisa membedakan kan, oh ini parkir dari nasar atau dari kerjaan. Dia nggak punya kerjaan, otomatis walaupun bisa memenuhi kebutuhan tapi di bawah setengah dari kebutuhannya itu udah bisa masuk kategori parkir. Kalau miskin, kita gimana menandakannya? Sebetulnya di sini itu satu paket saja. Jadi parkir miskin itu hanya satu saja. Cuman derajatnya parkir miskin jangan bikin 2 pos gitu maksudnya. Udah bikin parkir miskin itu satu maksudnya gitu ya. Biasanya di masjid ini di KM, nah dibagi 3. Jadi bagi 3 nanti ketika sudah terkumpul biasanya bagi 3. Pertama untuk parkir miskin 1 paket, bukan dibagi 2 lagi. Satu asnaf berarti. Satu asnaf. Itu kalau komandannya terkumpul itu biasanya kalau saya dulu dibagi 50 dulu karena yang parkir miskin lebih banyak jumlahnya gitu kan 50%. Nanti ini amilin ada sabilillah kan untuk kemajuan agama, ada muadzin, ada yang ini kan agama tanpa itu tidak hidup. Maka itu namanya sabilillah. Itu pun daripada pembagian dari amilin sabilillah lalu parkir miskin seperti itu. Biasanya setelah terkumpul nanti nanti setelah terkumpul berapa jumlahnya nanti baru dibagi 3.
bagi 3. Jadi diantaranya fakir miskin, kalau jumlah lebih sedikit ya fakir miskin, maka lebihkan ke amilin atau ke yang lain. Karena itu hanya petugas yang bisa ngatur, tidak di dalam kita tidak diatur sekian persen nggak ada. Itu maksudnya tergantung kebijakan, dilihat daripada kebutuhan siapa yang diantaranya. Wah ini fakir miskin di kita lebih banyak umpamanya, maka diperbanyak berarti 50% lagi bagi untuk amilin dan untuk sabilillah seperti itu. Kami misalnya memberikan zakat fitrah itu tanpa melalui amilin. Petugas, boleh langsung ke mustahik, boleh dari kita langsung mustahik, boleh, bukan masalah berarti. Boleh, kan asnaf 8, asnaf yang menerima zakat itu 8. Pertama fakir kita langsung ke fakir, miskin kita langsung ke miskin, atau tidak itu kita kumpulkan namanya amilin. Jadi amilin itu bukan satu-satunya cara, kan 8 asnaf boleh cara menerima masing-masing. Oh iya. Nah, di antaranya boleh dengan acara amilin, gitu. Kita langsung ke sabilillah, boleh langsung ke sabilillah. Pribadi sabilillah tidak melalui amilin, gitu, seperti itu. Itu boleh langsung sendiri-sendiri, boleh langsung diamilin. Amilin itu bukan satu-satunya jalan. Itu silakan mau yang mana, tapi kebiasaan ada supaya merata. Kalau fakir miskin di sini kadang-kadang ini ada kebagian banyak, ada yang ngasih zakat sedikit, ini yang enggak ada, kadang-kadang enggak ada sama sekali, maka dikumpulkan, ratalah sama amilin, gitu. Yang lain masuk sini aja gitu. Nah, ini orang miskin ini banyak yang ngasih zakat ke situ, bulan ngisi lagi. Nah miskin yang ini nggak ada yang ngasih karena nggak ada saudaranya, nggak ada temennya, nggak ada, lewat cuma kasihan kan, gitu. Akhirnya dikumpulkan satu amilin, maksudnya disentuh lah, semua diratakan seperti itu. Bukan tidak boleh langsung boleh, itu supaya diratakan. Untuk zakat mah, Ustaz itu alokasinya kemana? Sama zakat fitrah itu asnafnya lah. Kan ada tuh yang sampai dapat ratusan juta. Ya itu nggak apa-apa. Kalau yang terlilit hutang termasuk kan? Yang terlilit hutang gitu. Hutang itu di sini gorimin namanya. Itu kalau memang hutang, nah ini masih umpamanya nih kita selesai. Ada orang yang punya hutang gara-gara ikut menyelesaikan masjid tertunggak hutang. Umpamanya nih orang itu ngutang berani sekali dia membela agama untuk mengorbankan dia punya daripada ini nggak selesai, akhirnya saya hutang aja, akhirnya terhutang. Maka itu namanya gorimin. Gorimin itu dia mengeluarkan punya hutang karena untuk membela agama, bukan untuk beli mobil. Bukan untuk beli motor, dia punya hutang beli motor, nggak masuk gorimin. Gorimin itu ada pesantren terbengkalai, dia ngutang untuk memberesin pesantren atau madrasah atau apapun kegiatan tentang tempat-tempat keagamaan dia beresin, gitu. Lalu dia tertunggak hutang, nah itu dia punya hak menerima zakat fitrah atau zakat mal. Ustaz, kami noniat tadi pan murang kali abdi teh fitrahna sok sakola. Abdi pan teh niat tapi murang kali niat atas saha henteu. Kita pegang beras dari di rumah tuh pegang beras masing-masing kita semua kita bapaknya ya diniatan kabeh ieu nu mama ieu nu di rumah. Oh henteu. Nah, kanggo fitrahna. Nah, itu kadang kan biasanya diniatan sambil pegang beras. Nama itu anu berjajah gitu. Nah, mikirnya bebas. Udah dikasih niat bapaknya udah bebas. Yang penting bapaknya udah mengeluarkan zakat fitrah, cara ngasih tidak ditentukan, bebas. Ya. Seperti itu. Terus ini Pak Ustaz, misalkan yang mustahiknya itu kita punya anak 3 atau satu keluarga itu ya 3 orang lah gitu kan, diberikan langsung ke satu orang mustahik gitu Pak. Apa nak? Maksudnya satu keluarga itu Satu keluarga dikasih ke satu mustahik. bisa Iya, boleh. mustahik Boleh. 2 mustahik juga apa-apa. Kita ini punya zakat untuk 2 orang dikasihkan ke 1 orang. Istri kita umpamanya. Boleh. Kita terakhir yang kebiasaan terakhir di kita diantaranya yang ke-6. Karena nih kita yang nggak ada itu pertama mualaf. Kalau tadi mualaf ya, ini pembahasan rada panjang mualaf sebetulnya. Mualaf itu Mualaf bisa lebih spesifik nggak Ustaz? Soalnya itu tanggung jawabnya ke petugas nantinya. Kalau masalah mualaf. Sebetulnya di sini kan pokok daripada mualaf itu warabiu al-mualaf in qasama limam wa hum arbatan man aslama walakinahu dhaif. Dia Islam tapi sebetulnya dia masih lemah. Keyakinan. Kalau sudah kuat, keyakinan bukan lemah hartanya, bukan lemah kemampuan cari uangnya, keyakinan imannya lemah.
Itu. Kalau ekonominya lemah ini gimana? Ya itu berarti miskin itu namanya. Berarti dapat dua gitu. Enggak. Kategori nah Enggak. status. Itu asik. Kalau kemampuan ekonomi berarti itu masuknya miskin, bukan Miskin. malam lagi. Ya. Jadi lepas satu aja jangan dua-duanya. Gitu. Jadi kalau memang dia doaifu yakin, doaif itu lemah yakinan keyakinan, bukan lemah penghasilan. Itu pengalaman penghasilan mah itu namanya miskin gitu ya. Gitu. Kalau dia sudah kuat, sudah punya keyakinan dan tidak akan kita keyakinan tidak akan kembali lagi ke agamanya, nah lepas aja, gitu dilepas aja. Kalaupun dia nggak mampu, pasti kasih jatah miskin, bukan karena malap itu. Ya Pak ya. 2 menit lagi. Nah, gerit tere itu jalan tengah. Udah kan belum doa belum apa itu bagian ini. Jalan ini ya kena waktu. Jadi entar pembagian hari naon. Malam takbir biasanya. Malam takbir jangan malam takbir belum bisa. Satu hari sebelum takbir. Yang menghayal. Jadi nanti malam Kamis masih. Iya maksudnya malam motong lah istilahnya. Nah, ini malam Kamis depan masih ada kan? Iya. Nah, ini baru malam Kamis boleh kita kelirikan dulu semua. Nah, ini kan belum selesai nih pembahasan gitu. Ya, jadi ini pokoknya tabung terus tabung. Nanti kita kelirikan dulu dengan ilmu nanti minggu depan malam Kamis depan langsung bagi kita masalah. Bukan malam takbir maksudnya. Sebelum malam takbir. Malam Nah, Ya. kalau kami Jumat Sabtu kan itu udah mulai gitu. Ya kan kalau lebaran Sabtu kita mau Jumat bagiin ya. Iya, waktu Kamis berarti lah mulai siap-siap kami ya. Soalnya masih ada waktu minggu depan ya. Iya. Lah kalau ada yang belum paham, karena materi ya masalah. Ya gitu sih Pak, diteruskan ya. Dah, ya, ya. Kami ngapain ya Bang? Sambil buka masih Itu Pak ada Pak. Tapi akhir utara memilih tapi pada